Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul kembali, dan kami mau menggali kebenaran firman-Mu, kami mau belajar lebih lagi bagaimana mengenali hatimu, bagaimana mengenali perasaanmu, dan apa yang harus kami kerjakan untuk kami bisa menyenangkan hatimu. Urapi setiap teman-teman kami yang hari ini akan menyampaikan sesuatu daripadamu Tuhan, dan buatlah kami bisa menangkapnya, buatlah kami bisa mendengar dengan baik. Dan kami berdoa untuk sinyal semuanya terhubung dengan lancar, tidak ada gangguan. Kami memanggil teman-teman kami yang belum bisa bergabung untuk bergabung di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi setiap kami. Kami tahu bahwa setiap kali ada Zoom KKS, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, silakan. Hari ini akan ada sesuatu yang menarik yang dibahas. Ada yang bertugas yaitu uh, Ceria, Upi, dan teman-temannya. Silakan. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Ya dong, Apa kabar nih ya? Semoga semua luar ini biasa. berapi-api ya, tetap nyala terus semangat bangkit. Soalnya malam ini kita mau bicara tentang generasi seperti apa yang kita lahirkan ya. Jadi Bapak Ibu kemarin itu kemarin malam saya kan rekaman suara untuk duduk diam di kaki Tuhan. Di situ dibahas dari Mazmur 11 dan 12. Nah, pesannya adalah terhindar dari jerat orang fasik. Di situ diingatkan banyak dari kita yang berhati tulus ya. Tulus itu baik, tapi kata Yesus, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Di Matius 10 ayat 16. Nah, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang-orang tulus itu bisa kena anak panah juga ya dari orang fasik. Seperti tertulis pada Mazmur 11 ayat 2. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Nah, Bapak Ibu, saya tuh jadi keingat peristiwa yang dialami anakku yang kecil ya, si Tori itu kemarin. Jadi anakku itu punya sahabat, tapi sahabat tanda kutip gitu ya. Bilangnya sahabat, tapi tidak berlaku seperti sahabat. Jadi temannya ini ya, sahabatnya ini sering berusaha membuat Tori tidak berhasil gitu ya. Dia tuh menjegal gitu. Kalau Tori kan gitu ya, anaknya misalnya kreatif gitu. Jadi dia tuh kayak jelek-jelekin gitu ya misalnya terus suka iri, terus dengki, membuli gitu dan banyak lagi ya lainnya. Nah, jadi di sini nih aku juga mau ngajari Tori tentang itu. Dirimu tuh Tori harus cerdik seperti ular. Jadi kita tidak bisa tulus aja gitu ya. Nah, sahabatnya ini tuh aku lihat prihatin sebetulnya aku lihat anak ini kok eh, dari dia kecil sudah terjerat roh orang fasik gitu ya. Aku tuh jadi merenung gitu ya, prihatin, sedih gitu ya. Keadaan anak-anak yang seperti ini. Jadi yang sudah berlaku fasik ya dari kecil. Tori tuh suka cerita juga setiap pulang sekolah kan dia selalu cerita. Teman-temannya di kelas itu susah diatur. Itu mereka tuh bisa berani gitu ya sama wali kelasnya, sama guru. Ketika ditegur itu mereka nggak langsung nurut, tapi apa membalas, menjawab. Jadi kayak udah nggak ada takut-takutnya gitu sama guru. Dan mereka juga sering berkata kotor. Bahkan itu juga sudah nyinggung-nyinggung soal maaf seks gitu ya. Mereka
anak kelas 3 SD sudah paham tentang maaf homoseksual atau lesbian dan lain-lain gitu ya. eh dan juga ada nih ya temannya laki-laki yang dengan bangga itu berlaku seperti perempuan gitu, tapi dia bangga gitu, dia jadi perempuan tuh dia seneng gitu. Itu membuat prihatin ya sebetulnya. Aku menelaah ya tentu pasti banyak faktor yang mempengaruhi mengapa mereka bisa seperti ini gitu ya. Aku lihat rata-rata anak yang seperti ini itu lahir dari keluarga yang kurang utuh gitu ya misalnya. Terus mungkin orang tuanya juga kurang menghidupi Tuhan di dalam dirinya, tidak sungguh-sungguh berusaha hidup di dalam Tuhan gitu, tidak tidak menjadi pelaku firman gitu ya. Jadi agamawi saja. Nah, dari sini aku mau sharing ya tentang kehidupan keluarga ya. Keluarga saya sendiri. Saya punya dua anak perempuan ya, satu sudah kuliah dan satu lagi kelas 3 SD. Itu cukup jauh ya jaraknya, sehingga ada perlakuan yang berbeda ya dalam arti dalam mendidik anak yang ke satu dan kedua tuh ada perbedaan. Jadi seiring dengan pertumbuhan iman saya itu ya, saya benar-benar merasakan gitu ya, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan seakan-akan hidup di dalam Tuhan, tapi belum. Itu sangat berpengaruh ketika kita mendidik anak itu. Hasilnya tuh beda. Tapi saya mensyukuri ya setiap proses yang Tuhan beri untuk saya belajar ya, untuk semakin paham keinginan Tuhan atas setiap kita ya, terutama saya fokus ke saya dulu gitu untuk dapat berdampak bagi sekeliling saya, terutama untuk keluarga gitu ya. Eh, saya ingat itu pesan Bu Ana dan Mbak Tata juga ya. Untuk selalu ada pemberesan hati. Itu setiap saat, setiap waktu harus selalu beresin hati. Tidak boleh ada konflik. Itu selalu saya ingat-ingat terus supaya ya saya dapat berfungsi gitu menjadi bait Allah. Ya. Bait Allah supaya dapat berdampak baik ya bagi terutama sekeliling saya terutama keluarga. Eh, di Korintus di 2 Korintus 6 ayat 16 gini bunyinya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala-berhala karena dengan berhala karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku ingat ya dulu disampaikan oleh Bu Ana, perhatikan di kata mereka. Mereka ini bukan kita. Mereka adalah orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Jadi kita ini kan bait Allah. Bait Allah tempat roh Allah bertahta. Maka orang yang terhubung dengan kita akan mengalami Tuhan, akan merasakan Tuhan hadir, merasa damai kalau dekat kita. Nah, ini yang aku sungguh-sungguh terus perjuangkan setiap saat berusaha ya, sungguh-sungguh. Aku harus berfungsi menjadi bait Allah, terutama dalam mendidik anak-anakku gitu ya. Karena dengan banyak peristiwa yang anak-anak kita alami dalam kesehariannya, eh, itu kalau kita sungguh-sungguh sudah menjadi bait Allah, kalau kita memberi nasihat kepada mereka atau menjawab banyak pertanyaan dari anak kita dengan sikap hati yang benar dan dengan hikmat Tuhan, pasti mereka akan menerima dampak yang baik gitu. Beda kalau kita jawabnya dengan kesal gitu. Misalnya dapat laporan dia dibully ya, anak kita dibully oleh temannya. Kita jawab dengan kesal,
pasti efeknya ada untuk si anak itu mendapat hal yang negatif ya dari kita. Jadi bisa keluar dari tracknya Tuhan gitu. Jadi di sini aku cuman mau ngingetin kita semua sebagai orang tua itu sungguh-sungguh jaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan agar sungguh eh, Tuhan diam di dalam kita, Tuhan yang bergerak gitu ya untuk kita dapat dengan hikmatnya mendidik anak-anak gitu hingga mereka tidak keluar jalur gitu, mereka tetap ada di tracknya Tuhan. Itu aja sih yang aku sampaikan gitu Mbak Ana. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Opi ya. Ya, silakan. Shalom Bu Ana, thank you Mbak Tria, Bapak Ibu. Semuanya selamat malam. Ya, eh, saya dengan Opi, saya ini adik rohaninya Mbak Tria. Tadi kita barusan janjian sebenarnya ya Mbak Tria. Nanti ada juga Mbak Ika sama Stefani nih. Barusan janjian tadi siang dan memang kayaknya sehati tergerak untuk ngomongin tentang keluarga. Memang sebenarnya keluarga ini udah apa ya kepikiran lah tentang keluarga. Kita waktu itu sempat membahas keluarga ya Bu Ana waktu dalam perjalanan ke Lampung berdiskusi panjang kali lebar dan kata memang itu mengantar memang pada hari ini harus disampaikan gitu. Nah, saya melihat gitu ya banyak sekali bukan banyak sekali ya ada beberapa kasus teman-teman gitu ya yang bercerai di usia muda gitu. Bahkan seumuran saya nih ada dan salah satunya juga anak Tuhan gitu. Ada juga case teman-teman anak saya yang apa ya agresif dan ada abusifnya dikit gitu. Dan ternyata memang ada sesuatu dalam kondisi di rumah tangga orang tuanya. Jadi itu kenapa kok saya lagi pengen ya mikir keluarga ternyata tadi pas bahas sama Mbak Tria wah kayak sepakat nih kita mau ngobrol ini nih. Terus yang ingin saya sampaikan di sini nih estafet nih ngelanjutin dari Mbak Tria nih ya itu tentang pola asuh surga, pola asuh surga lawannya pola asuh dunia ya. Saya tertarik buat tadi sebenarnya sempat apa ya ngikut Ibu Zoom tadi ya. Ibu bahas kan tentang Efesus 1 ayat 3 gitu ya. Entah kenapa itu terekam di kepala saya gitu. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya ulang di kalimat terakhirnya, segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kita coba bertanya ya Bapak Ibu dalam hati kita masing-masing, anak itu kehadirannya kita ciptakan atau itu pemberian Tuhan? Karena banyak sekali teman-teman termasuk saya ya sebelum mengenal kebenaran, jawabannya ya anak itu pemberian Tuhan. Tapi cara pandang terhadap anak dan cara membesarkannya itu tidak seperti itu gitu. Jadi kalau kita ngomong anak itu adalah pemberian Tuhan, berarti anak itu kan merupakan berkat rohani yang diberikan dari Tuhan. Karena diberi dari Tuhan dan Tuhan itu bertahta di sorga, jadi ketika membesarkan anak kita harus pakai SOP Tuhan, tidak dengan SOP pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar itu bolehlah jadi referensi. Tapi ternyata memang yang saya alami tadi yang mungkin udah di-sharing Mbak Tria juga ya. SOP surga untuk membesarkan anak ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang saya rasakan. Nanti saya bahas satu persatu tentang bagaimana bisa SOP surga itu saya hidupi gitu ya, dan itu benar-benar satu-satunya yang saya andalkan untuk saya hidupi di keluarga kecil kami gitu. Mazmur 139 ayat 13 ini kesukaan saya. Mau baca berkali-kali itu rasanya tetap gimana ya? Tetap melted gitu. Mazmur 139 ayat 13.
sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 16, matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Kalau baca Mazmur ini itu saya mau merefleksikan tentang diri saya itu juga udah banyak banget. Tapi karena sekarang kita lagi bicara keluarga, jadi saya mau coba refleksiin ini ke dalam keluarga dan anak. Jadi Bapak Ibu, ketika membaca Mazmur ini saya terbayang terhadap pandangan dunia yang mengatakan bahwa anak itu kertas putih yang kita harus tulis dengan tinta atau pena sehingga dia nanti punya masa depan sesuai apa yang kita tulis. Padahal kalau kita baca sekali lagi ya, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Anak itu bukan kertas putih menurut saya. Karena apa? Keyakinan anak itu adalah kertas putih dalam pandangan dunia. Ini membuat orang tua itu menjadi frustasi ketika dia tidak mempunyai pena untuk bisa menuliskan sesuatu di kertas putih itu. Contoh, frustasi kalau nggak bisa kasih sekolah yang baik, mungkin cuma bisa kasih sekolah yang sederhana di dekat rumah. Frustasi kalau nggak bisa kasih les yang bisa mendukung skill buat masa depan anaknya. Frustasi mungkin kalau anak temennya bisa main piano tapi anaknya nggak bisa, ikut panik. Padahal mungkin udah diajarin, tapi anaknya emang karena nggak suka, jadi mau diajarin juga tetap, ini apa sih? Boleh nggak aku nggak les piano aja gitu. Ya, itu karena keyakinan dunia pada anak itu kertas putih. Padahal sebenarnya nggak gitu. Dari Mazmur 139 ini, anak itu, ketika anak itu lahir ya, bahkan dia belum bisa ngapa-ngapain ya, anak itu lahir. Dia itu adalah pribadi utuh di mata Tuhan. Kenapa? Loh, Tuhan itu sudah menenun dia dari dalam kandungan, bahkan dia sudah tahu nanti dia sekolah bagaimana, terus kemudian belajar apa, mengerjakan apa untuk kemuliaan Tuhan, dan akan menjadi seperti apa, suaminya siapa, dan meninggal di tahun berapa, dan akan mengerjakan apa aja itu Tuhan udah ngerti gitu. Jadi dia itu lahir pribadi utuh sebenarnya. Pernah nggak sih Bapak Ibu ada anak kecil gitu ya? Pernah rasanya aku nggak pernah ngajarin itu, tapi dia bisa nyeletuk sendiri. Padahal itu mungkin juga nggak diajarin di sekolahnya atau di mana. Nah itu bukti bahwa sebenarnya Tuhan tuh juga bisa loh kasih hikmat ke anak-anak, karena memang dia itu udah dirancang sama Tuhan sejak di dalam kandungan tanpa kita tahu gitu. Bahkan Tuhan bilang sebelum anak kita lahir tuh dia udah ngelihat anak kita, dan sebelum dia bernafas dalam firman Allah yang hidup ya, Tuhan udah merancangkan setiap kehidupannya. Jadi saya rasa kalau membaca Mazmur 139 ini, saya berefleksi sebagai orang tua, saya nggak boleh paksain apa yang jadi mau saya untuk anak saya kerjakan gitu. Karena anak saya ini udah punya purpose dari lahir, dia udah punya tujuan yang Tuhan minta untuk dia kerjakan gitu. Jadi nggak usah khawatir juga sama masa depan anak kita, karena kalau Tuhan yang tulis dan dia sudah catat, kalau kita udah mencatat kan kita nggak pernah lupa ya. Ya seperti Tuhan ketika dia sudah mencatat tertulis dalam kitab, ya udah tinggal dikerjakan aja. Itu saya menghidupi Mazmur 139 untuk membesarkan anak saya gitu. Lalu kemudian pasti Bapak Ibu bertanya ya, apa hubungannya sama pola asuh surga tadi gitu kan? Saya tuh waktu itu pernah nginep lah di rumah teman saya gitu. Teman saya ini punya tetangga ekspatriat gitu. Bule ya berarti ya, bule ya. Bule gitu kan. Nah, dia itu si anak bule ini nih kalau tiap pagi diajak jalan-jalan sama pengasuhnya, susternya lah. Nah, susternya ini berhubung orang Jawa seperti saya, jadi
tahu ya model bicaranya medok kayak gini kan. Lalu si anak bule tadi tuh ini diajak jalan berdua gitu kan. Tiba-tiba sampai di depan rumah teman saya. Lalu pengasuhnya jongkok dan bilang sama si anak itu, "Look, look, ada bird." Wah. Jadi grammar bahasa Inggrisnya memang udah campur baur Bapak Ibu. Karena memang si anak bule ini diasuh oleh Mbak yang mungkin tidak begitu lancar berbahasa Inggris gitu. Jadi saya terpikir kalau kita mau mengasuh anak dengan pola asuh surga, yaitu hanya bisa dilakukan ketika orang tuanya terhubung dengan kerajaan surga gitu. Kalau misalnya orang tuanya nggak terhubung dengan kerajaan surga, ya nggak bisa, namanya masih pola asuh dunia yang dengan kekuatan tangan sendiri harus pusing mikir ART, suster gimana mikirin jadwal sekolah anak, gimana anaknya biar pinter, gimana anaknya biar bisa ngikutin pelajaran, semuanya dipikir sendiri gitu. Yang saya terapkan pola asuh surga ini, saya garansi ini enak banget mendidik anak dengan pola ini. Kita nggak perlu berbusa-busa Bapak Ibu untuk kasih tahu anak. Nggak perlu kalau ngomong tuh lehernya sampai keluar urat-urat nih. Santai semuanya. Kita pernah ngobrol ya Mbak Tria. Mbak Tria, sebenarnya apa sih intinya jadi orang tua itu? Nah, kita akhirnya berkesimpulan gini Bapak Ibu. Sebenarnya menjadi orang tua dari Mazmur tadi yang udah kita baca gitu ya, saya hidupi gitu ya. Sebenarnya menjadi orang tua itu kan kita posisi di tengah. Tangan kiri kita menggandeng anak kita, tangan kanan kita menggandeng tangan Tuhan. Kenapa harus begitu? Kalau kita nggak menggandeng anak Tuhan, bagaimana kita bisa menuntun anak kita untuk berjalan di jalan kebenaran? Itu sangat mustahil. Kalau kita lepas gandengan tangan kita dengan Tuhan, kita akan jalan serampangan. Alhasil anak itu juga berjalan tidak dalam koridornya Tuhan. Makanya sebenarnya konsep 3 kabelnya Bu Ana itu relevan diterapkan dimanapun. Mau di pekerjaan, mau di mana? Mau di semualah pelayanan, mau di parenting, itu juga eksis. Kabelmu terjaga, kamu menggandeng tangan Tuhan kenceng, itu kamu akan nuntun anak ke jalan kebenaran. Dan pada akhirnya kita akan pertemukan tangan Tuhan dengan tangan mungil anak kita untuk mereka berjalan bersama. Jadi nggak capek dan rasanya ya walaupun ada ya Tuhan kadang-kadang kasih pelajaran ini itu, tapi tidak ada rasanya beban yang sampai harus kita itu di bawah banget lah, nggak pernah sampai kayak gitu. Jadi saya mau cerita juga nih tentang anak saya ya. Tadi tidak juga cerita, karena memang ya kita sehari-hari kan kita hidup bersama anak saya ya. Jadi mungkin ceritanya dari situ ya. Suatu ketika saya rapotan, anak saya rapotan gitu ya. Berarti kan anak saya di rumah, saya yang dipanggil sama gurunya gitu ya. Seperti biasa kalau guru sama orang tua ketemu itu kan membicarakannya nilai-nilai. Di tengah saya stop, Bu. Kalau nilai saya nanti bisa baca sendiri. Saya cuma pengen tahu hari-hari anak saya itu di sekolah seperti apa. Kenapa saya tanya gitu Bapak Ibu? Karena saya nggak punya kemewahan, mungkin ibu-ibu yang bisa beruntung mendampingi anaknya di rumah 24 jam. Saya ibu bekerja, jadi saya mungkin nggak punya banyak waktu untuk melihat anak saya itu seperti apa gitu hari-harinya. Jadi saya pengen gurunya itu cerita, karena kan sebenarnya paling lama dia habiskan waktu di sekolah gitu kan. Jadi saya dengerin Bu Guru tuh saya pengen Bu Guru itu menceritakan hari-harinya aja di sekolah gitu. Dan saya sampai pada waktu itu sampai mau meneteskan air mata gitu ya, karena Bu Gurunya ini cerita gini. Jadi anak saya itu katanya suka membantu temannya yang masih tertinggal di pelajaran, yang masih belum bisa mengerti gitu. Saya terharunya bagaimana sih Bapak Ibu? Apakah saya terharu anak saya itu baik menolong? Anak saya punya hati yang wow bisa menolong teman saya? Enggak, saya bukan terharu gara-gara itu. Saya terharu karena saya nggak pernah ajarkan itu, tapi dia lakukan sendiri. Jadi saya sampai pada kesimpulan, siapa yang mendidik anak saya?
Apakah saya? Apakah suami saya? Enggak. Yang mendidik itu Tuhan sendiri. Yang memberi pengertian dan hikmat untuk dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Bahkan seorang anak kecil tahu dia harus membantu temannya tanpa harus orang tuanya menjelaskan. Gitu. Itu saya pikir sih itu bukan saya ya, karena saya nggak pernah aja, saya nggak pernah sampai, nah nanti kalau di sekolah membantu temannya yang tertinggal ya, enggak, saya nggak pernah ajarkan itu, belum, nggak kepikiran gitu. Jadi Tuhan memikirkan untuk dia kerjakan, ya akhirnya dia kerjakan gitu. eh jadi Tuhan sendiri sebenarnya yang mendidik kita ya, kalau kita mau konsisten terhubung dengan tiga kapal, kalau kita mau serius menggandeng tangan Tuhan untuk anak kita juga bisa jalan di jalan kebenaran. Saya mau closing di Yesaya 44 ayat 3 sampai dengan 4. Yesaya 44 ayat 3 sampai dengan 4. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Bapak Ibu, saya terbeban untuk kita semua yang masih khawatir untuk membesarkan anak. Jangan khawatir oleh sebab apapun untuk membesarkan anak, karena dia itu adalah milik Tuhan dan segala berkat dan rohnya sendiri yang akan memimpin anak kita untuk kelak bisa berjalan dengan Tuhan. Itu aja mungkin yang bisa saya sharing. Saya kembalikan ke siapa ya, Mbak Tria apa Bu Ana ya? Atau lanjut ke Mbak Ika atau Fani? Silakan, siapa Fani, Fani atau kayaknya Fani udah hadir ya. ya. Halo Ini semua, halo keren Bu semua, Ani. keren semua loh ya. Saya sampai mau nangis mendengarnya. Ayo Fani, yuk silakan. Saya udah lama absen sebenarnya KKS ini, nggak tahu kok tiba-tiba disuruh ngomong sharing ini, bingung sebenarnya. Sampai sore aja saya masih telepon Opi buat nanya aku ngomong apa ya. Hmm, sebenarnya aku bilang ke Opi, Pi, aku nih merasa belum berhasil sih, belum berhasil. Kesaksian apa sih yang bisa aku sharing gitu? Kalau aku belum berhasil gitu, orang lain bisa ngelihat apa gitu. Terus Opi bilang, tapi kamu lagi berproses, Van, gitu. Kamu lagi berproses dan mungkin proses itu yang bisa kamu sharing ke orang-orang sehingga orang-orang yang lain juga bisa ikut berproses juga gitu. Mungkin yang tahu saya eh, tahun kemarin itu saya kacau lah, saya kacau gitu. Dan sekarang saya baru balik lah istilahnya. Kalau Opi bilang, Opi selalu kalau ketemu saya bilang, ayo balik kandang gitu. Karena ya saya tuh masih eh, apa ya, gonjang-ganjing lah. Cuman balik lagi tentang tema anak ini, saya setuju banget sih sama Opi yang bilang bahwa eh, anak ini kita tuh harus gandeng Tuhan, nanti Tuhan yang akan gandeng anak kita. Karena sekarang nih kita tuh nggak bisa ngatur anak apapun gitu. Dia nonton YouTube aja, kita nggak bisa tahu YouTube yang dia tonton tuh apa. Dan dari YouTube itu dia bisa menyerap banyak sekali. Saya tuh sampai kadang heran nih anak eh, kok bisa tahu ini, tahu itu gitu. Dan itu bener-bener kita tuh nggak bisa tuh masa ya tiap detik kita liatin dia nonton YouTube apa. Lagi di sekolah kita kan nggak tahu kegiatan mereka seperti apa. Dan ngapain itu tuh bener-bener kita tuh nggak bisa handle. Jadi kalau kita itu masih merasa sebagai orang tua bisa menghandle anak itu nggak mungkin gitu. Karena kalau dilihat apalagi sekarang ya, kita berapa lama sih kita bareng sama anak? Selebihnya anak itu nggak bareng sama kita. Terus gimana? Siapa yang mau jaga anak itu gitu? Hmm, ya mungkin bukan mungkin sih, tapi saya yakin bahwa eh, Tuhanlah yang harus jaga anak itu gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan? Eh,
ya kita harus memperbaiki diri gitu supaya kalau kata Opi tadi kabel kita terhubung. Tapi mungkin kalau bahasa saya adalah supaya anak bisa melihat kita. Kalau aku tadi coba lihat di apa ada ayat di Korintus ya. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Karena gini dulu tuh orang tuaku mendidik aku bahwa aku tuh harus berpendidikan, aku tuh harus punya ranking. Kalau nggak punya ranking itu aku bisa dimarahin berhari-hari. Aku bisa nggak ditawarin makan bisa 1 bulan. eh Pokoknya nilaiku tuh bagus. Aku nilaiku bagus, aku berprestasi gitu. Tapi ternyata ketika aku besar ini aku tahu bahwa itu bukan bekal yang sesungguhnya gitu. Ternyata tuh hidup tuh bisa sangat terbalik dan bekal yang dibutuhkan aku itu tuh sebenarnya bukan ilmu-ilmu itu gitu. Tapi ada Tuhan yang menggandengku gitu. Dan karena kita nggak benar-benar nggak bisa tahu ya hidup kita ke depan kayak gimana dan kita mau jaga anak kita sampai seberapa sih? Seberapa tua? Mungkin beberapa tahun lagi kita juga udah sakit gitu yang kita udah nggak bisa ngontrol apapun gitu. Jadi bener-bener kita tuh nggak punya kuasa. Jadi eh, kita harus berharap sih sama Tuhan supaya Tuhan yang menggandeng anak kita itu. Dan bagaimana supaya Tuhan mau menggandeng anak kita adalah kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan gitu, bahwa kita itu punya hati yang terhubung dengan Tuhan. Ya mungkin ini yang sekarang saya lagi pelajarin ya. Beberapa hari ini tuh saya ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan sebenarnya. Saya dimaki-maki orang, saya dimarah-marahin orang, saya eh, ya orang berkata-kata kasar gitu. Terus saya kan kemarin ngobrol sama teman-teman, ini saya mau balik lagi nih, mau balik ke track yang bener lagi nih. Sekarang nih saya dihadapkan dengan kondisi saya dimarah-marahin orang nih. Apa yang harus saya lakukan ya? Ternyata saya juga ditipu orang, ditipu uang orang gitu. Ternyata yang harus saya lakukan tuh adalah menjaga hati saya supaya nggak jengkel. Itu aja ternyata susah. Menjaga hati, tiba-tiba saya ditipu nih orang. Saya udah baik-baik, ternyata eh, dia nipu saya gitu. Itu untuk nggak jengkel itu aja tuh saya tuh perjuangan keras gitu kayak eh gimana ya rasanya tuh pingin marah-marah tapi ternyata nggak boleh tuh sampai jengkel itu karena apa eh ya kalau jengkel itu ya kabelnya terputus kalau kata Bu Ana gitu. Dan ternyata setelah saya udah nggak boleh jengkel, yuk kita beresin hati. Ternyata menurut saya setiap masalah itu berakhir ketika hati kita beres gitu. Jadi ketika saya ditipu uang, saya pertamanya jengkel. Itu masalah itu masih ada sama saya. Tapi em, begitu saya udah nggak jengkel, itu masalah itu menurut saya udah selesai. Udah itu masalah udah selesai. Masalah dia nipu uang saya itu udah bukan urusan saya. Nah, jadi sekarang itu ketika dihadapkan dengan masalah, yang pertama saya lakukan adalah menjaga hati saya jangan sampai saya larut ke masalah itu. Karena ketika saya larut ke masalah itu nggak akan selesai-selesai. Tapi ketika saya sudah stop, saya udah nggak jengkel, saya udah lepas, saya udah ikhlas, ya masalah itu selesai. Nah, itu sih salah satu cara yang saya lakukan agar saya bisa kembali lagi menjadi anak Tuhan yang Tuhan mau, dan supaya apa? Supaya anak-anak saya bisa melihat saya. Supaya apa? Supaya
itu apa yang anak-anak saya lihat ke saya itu bisa jadi bekal mereka untuk mereka menghadapi kehidupan yang sampai nanti-nanti yang saya nggak akan bisa kontrol dan nggak akan bisa temenin gitu sih. Menurut saya itu sih, dan saya bersyukur ya, maksudnya ini adalah hal yang saya syukuri. Ternyata anak-anak saya itu yang saya rasa anak-anak yang baik gitu loh. Ketika saya ngobrol sama gurunya di sekolah, oh iya ini inisiatifnya tinggi, anaknya begini, anaknya begitu, dan itu tuh kayak oh ternyata itu tuh sebuah anugerah ya. Ternyata kalau kata suami saya yang bilang, kadang kan saya masih tergoda mamon ya. Kalau kata suami saya, kamu nggak lihat anak-anak itu sehat dan bahagia itu adalah sebuah anugerah gitu. Dan itulah yang patut disyukuri. Coba bayangin kalau mereka sampai sakit gitu, uang seberapa tuh juga habis, nggak tahu kemana gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah, eh closingannya sebenarnya saya ingin tanya sih untuk apa, supaya ada sharing juga di sini. Sebenarnya saya tanya karena saya juga bingung. Jadi anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang punya banyak mental issue. Jadi teman saya kebetulan dosen, eh dan dosen arsitek, dan dulu saya sekolah arsitek. Jadi sekolah arsitek tuh dulu tuh kayak digembleng gitu. Kita harus gambar yang banyak sampai lembur-lembur sampai malam. Begitu kita kumpulin, kadang kertasnya dibuang, kadang disuruh ngulangin dan sebagainya. Tapi dosen arsitek yang sekarang itu ketika dia jadi dosen, ada murid-murid baru, itu mereka disuguhin sebuah kertas yang isinya adalah anak-anak yang bisa punya kemungkinan untuk mengalami depresi. Jadi dia sebagai dosen nggak boleh terlalu keras terhadap anak-anak itu gitu. Nah, saya juga kadang melihat anak-anak saya tuh mudah emosi. Kadang kalau tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau tidak bisa mencapai sesuatu yang dia misal tiba-tiba dia tidak berhasil dalam sesuatu gitu. Terus dia marah gitu. Terus dia jengkel dalam diri sendiri. Nah, saya jadi punya ketakutan, waduh, bisa depresi ya. Nah, kira-kira gimana ya teman-teman, maksudnya Bu Ana juga untuk menghadapi supaya saya takut anak saya itu nanti ke depannya punya mental issue gitu. Saya nggak pingin mereka punya mental issue gitu dan depresi-depresi ini gitu. Gitu aja sih sharing dari saya. Terima kasih. Mungkin Ya, bisa. Stefan. Ya, Fani, kamu keren sekali. Saya Sampai udah saya tidak bisa berucap kata-kata. Yang ada adalah thanks God. Bahwa apapun yang kita kerjakan atas kamu, ya, atas kita semuanya, di mana itu sebetulnya Tuhan sendiri yang bekerja. Asal kita mau mendoakan atau mau mendampingi, hasilnya keren banget. Kamu sudah mulai bisa memahami apa yang harus kamu kerjakan sebagai seorang ibu, ya kan? Hmm. Kalau kamu masih memikirkan dirimu sendiri, bagaimana kamu memikirkan anak-anakmu kan? Ya, Hmm. ada sebuah pertanyaan di closingan Fani tadi. eh, saya minta kalian semuanya yang menjawab ya, karena kalau saya yang jawab itu eh, berat. Coba silakan. Siapa yang mau menjawab? Silakan Opi atau Tria atau siapa yang mau jawab? Ayo silakan. Nanti saya akan kalau semuanya sudah sharing ya. Hari ini kan ada siapa? Mbak Ika juga ya yang akan sharing. Setelah selesai semuanya, nanti saya akan cerita karena di antara semuanya ini yang anak-anaknya sudah gede-gede itu saya termasuk yang anaknya udah gede-gede dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana benar-benar saya itu tidak mendampingi mereka 24 jam. Ada Holy Spirit, ada firman yang mendampingi mereka hingga mereka ada sampai dengan hari ini. Ya, oke, silakan. Tadi ada pertanyaan, silakan dijawab.
Tadi kan pertanyaannya Fani ini ada rasa kekhawatiran bahwa generasi sekarang ini semacam generasi strawberry ya kalau orang bilang ya. Generasi yang kalau ditekan dikit itu depresi. Ya, betul ya begitu ya pertanyaannya ya. Lalu Iya. sebenarnya gimana gitu batas kita itu antara kita harus keras, menekan atau memang kita tuh harus yang membebaskan apa yang harus dia kerjakan. Saya confirm dulu pertanyaannya itu ya, Van ya. Iya, dan apa maksudnya sekarang kan lebih mudah rentan seperti itu gitu loh. Anak-anaknya tuh lebih rentan. Jadi kalau dikerasin dikit tuh eh, bisa bisa mudah tantrum kayak apa ya? Sekarang kan banyak sekali ya bahasanya ya, Pi ya. Seperti itu ya. Itu. Sebenarnya yang paling valid menjawab nanti kan Mbak Ana dan Putri ya karena yang udah proven ya anaknya udah gede-gede ya. Tapi coba deh aku coba jawab dalam versiku dulu. Hmm, sebenarnya tadi udah sedikit disinggung tuh sama Mbak Tria bahwa ketika kita itu menjadi bait Allah tempat Roh Kudus bertata, orang tua itu akan dipenuhi hikmat untuk bagaimana cara harus menghadapi anak bicara dan lain sebagainya yang tidak pernah ada di buku parenting manapun. Hmm. Itu tuh saya alami berkali-kali gitu, ngatasi pertanyaan yang sulit, situasi yang saya nggak ngerti gimana saya harus bicara ke anak saya, tapi ada aja bicara seperti ini, bicara seperti itu. Yang kedua, kita sendiri, orang tua, harus belajar percaya sama Tuhan yang akan jagai anak kita, nggak cuman raga dia, tapi jiwa dia gitu. Makanya tadi saya sempat eh, bacain Yesaya 44 ayat 3 sampai dengan 4, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kalau udah rohnya Tuhan yang bertata di dalam diri anaknya kita, dalam diri anak kita, berarti kan roh kudus itu kan nggak bisa campur. Ya kalau cuman roh kudus, dia nggak akan depresi. Depresi itu kan karena ada roh roh gelap dan miskin yang jelek dari dunia itu yang nyebelin itu ya. Itu kan karena ada itu gitu. Tapi kalau udah roh kudus yang ada di dalam diri anak kita, dia akan firm kok. Dia nggak akan depresi. Dia akan anggap kesulitan itu challenge untuk dia maju. Itu sih mungkin ya yang bisa aku sharing Fani. Thank you, Pi. Bu Ana kalau ada tambahan pasti lebih ini karena banyak pasti ceritanya nih. Udah, udah terjawab sih tuh sebetulnya sama persis apa yang disampaikan Opi ya. Yang dari aku alami sehari-hari, terutama untuk eh, si kecil ini ya. Betul sih kata Fani ya. Cepet baper ya kalau sekarang bisa dibilang gitu ya. Anak-anak tuh cepet tersinggung gitu. Tapi ketika kita merespon dengan sikap hati yang benar, itu sih yang aku rasakan nanti reda sendiri sih gitu ya. Yang eh, kitanya juga tidak perlu emosi karena ketika sedikit emosi dia akan bales gitu kayak emosi lebih gahar gitu kayaknya. Tapi ketika kita meresponi dengan sikap hati yang benar ketika bicara sama anak-anak yang sedang yaitu seperti tantrum gitu atau apa, akan lunak sendiri sih. Itu yang aku alami ya, akan lunak sendiri. Makanya sebetulnya penting banget benar kita harus gandeng Tuhan dan Kristus ya, yang ada di dalam kita, Roh Kristus yang membangkitkan itu ada di dalam kita supaya yaitu yang mati di dalam kita kita bisa bangkit menjadi yaitu terang ya untuk ya termasuk anak-anak kita ya gitu aja sih. Oh iya ada satu lagi, Fat. Kalau tanduknya lagi keluar tuh ya, ya kadang-kadang kan kita ngalamin ya begitu ya. Betul. Aku tuh cuman batin Tuhan, ini Yoelmu Tuhan. Jadi ketika aku melihat dia itu sebagai Yoel, aku tuh nggak bisa kayak yang marah sampai meledak-ledak. Karena suatu saat aku kepengen dia itu juga jadi anak Tuhan yang taat, yang seperti Yoel bisa bernubuat. Jadi kalau aku mengeluarkan emosiku yang bukan dari Tuhan, ya mungkin nubuatan terhadap anak saya pun juga tidak akan terjadi. Jadi itu mungkin yang juga saya jagain ya.
Yoel itu kan anak kecil ya Bu Ana ya, ya bisa bernubuat begitu ya. Ya gitu. Tapi ini Yoel Pi. itu, Hmm. Gimana Bu? silakan Bang. Oh enggak, itu aja dulu Bu, dikonfirmasi Yoel. Ya, Yoel itu generasi di bawah kita ya. Maksudnya anak-anak kita ini Tuhan itu sudah mempersiapkan sebuah planning. Tuhan itu punya agenda atas anak-anak kita. Tuhan itu punya agenda besar atas anak-anak kita. Bahwa mereka sejak kecil akan bernubuat, mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan. Roh Tuhan ada pada anak-anak itu gitu. Itu adalah agenda Tuhan. Nah, itu kan sekarang ini kan dirusak sama iblis kan? Dengan gadget, dengan kesukaan, dengan ajaran-ajaran dunia lewat YouTube, lewat gadget. Itu kan sebetulnya dunia sedang mau merusak generasi yang sebetulnya Bapa di surga itu punya agenda yang besar sekali atas anak-anak kita. Gitu loh, ya. Eh, coba silakan dilanjutkan ya, mau melanjutkan. Silakan, Hmm. silakan. Mungkin ke Opi ya. Pi, gimana menurutmu kalau ada beberapa teman-temanku bilang gini, mungkin kalau di keluarga Chinese itu ajarannya kan keras ya. Jadi dia bilang, kamu nih terlalu lembek nih sama anak-anak. Harusnya anak-anak nih dididik keras supaya mentalnya dia tuh nanti kuat gitu. Nah, itu gimana ya menurut kalian gitu? Kita kasih hukum kalau dulu zaman dulu tuh banyak hukuman, banyak dimarahin, dibentak gitu. Ya bagi maksudnya masih beberapa orang tua mertua tuh masih bilang maksudnya kamu nih terlalu lembek sama anak-anakmu, nggak dimarahin, nggak apa, pokoknya nanti mentalnya ini nggak kuat gitu. Itu gimana? Ini yang aku hidupin sehari-hari ya. Aku sih merasa marah, mengeluarkan nada dengan ton tinggi itu saya capek. Aku capek, aku sendiri capek. Jadi saya berpikir bagaimana caranya tidak harus buang energi tinggi, tapi anak saya mengerti. Ya biarkan Tuhan sendiri yang akan mendidik anak kita dengan caranya gitu. Jadi nanti ketemu kok lewat peristiwa-peristiwa hidupnya. Mungkin kejadian dia sama temennya di sekolah. Tapi memang kalau porsi saya sebagai orang tua ya, yang bisa kita kontrol mungkin juga tidak terlalu memanjakan. Tetap memberi challenge tapi dalam dalam batas yang normal gitu ya. Misalnya nih kalau contoh liburan kita nggak selalu misalnya dalam 5 malam itu di hotel yang oke semua. Bisa jadi kadang-kadang di hotel yang budget atau di bawah. Ya seperti itu ya. Tapi kalau sampai harus mengkonsep mendidik anak keras menurut cara orang dan nasihat orang zaman dulu saya nggak terapkan itu sih. Nggak. Karena saya sendiri mungkin capek ya kalau harus memikirkan sampai seperti itu ya. Hmm. Oke. Oke, Terima kasih buat eh, tanggapannya teman-teman. gini, Fani. Ya, anak itu akan melihat segala sesuatu dari orang tuanya. Ya, Hmm. orang tua itu menjadi pola anutan, panutan buat anak-anaknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tuanya itu si anak akan meniru. Ya, kalau misalnya orang tuanya itu emosional, itu si anak itu juga pasti emosional. Kalau Hmm. orang tuanya itu punya penguasaan diri, eh, ini ada nih di sini ini ada eh siapa yang Suci ini baru beberapa tahun itu bertobat dan kenal Tuhan Yesus. Tapi waktu Suci ini kenal Tuhan Yesus, dia itu mengubah pola tingkah lakunya. Segala sesuatunya dia bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari diri si Suci sendiri. Ya, dari si orang tuanya sendiri itu
dia coba berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ajaibnya, dalam waktu sangat singkat, si anak ini berubah seperti mamanya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena setiap kali mau ibadah KKS di Jakarta itu kan Suci sama anaknya itu selalu di dalam satu mobil dengan saya. Sepanjang perjalanan, saya memperhatikan dengan cermat bentukan dari anaknya Suci yang notabene baru bertobat. Ya, bagaimana dia dewasanya ngomong, bagaimana terus ketika di dalam ruangan ibadah itu ada satu anak yang ngambek, dia bisa menjadi seorang juru selamat. Udah, jangan marah. Yuk, ini aku punya coklat. Nah, coklat itu, ya hikmat Tuhan itu sebelum kita berangkat itu, kita bawa anak ini ke eh, Indomaret kan ya, kan di apartemen saya itu kan ada Indomaret. Ayo dong, kita ke Indomaret sebentar ya. Yuk boleh cari apa saja, ambil eh, supaya nanti bisa dibagikan temanmu di sana. Itu kan hikmat toh. Kita kan tidak pernah bayang bahwa nanti itu ada di sana itu ada yang ngambek gitu loh. Yang ngambek itu anaknya Tria, ya kan? Karena si anaknya Opi nggak datang, anaknya Tria ngambek. Ngambeknya itu begitu luar biasa loh. Sampai tak datang itu, nggak mau. Lah, si si Dom itu bisa mendatanginya dan dengan coklat yang tadi kita belikan, ya toh, itu menjadi senjata untuk meluluhkan hatinya, hatinya anaknya Tria, hatinya si siapa? Tori. Siapa namanya? Tori. Tori. Udah, jangan marah, jangan sedih. Nih, aku punya coklat, aku bagi yuk. Kita main yuk ke ruang sekolah minggu. Nah, yuk. Padahal tadinya marah-marah. Siapa yang mengajari itu? Wong itu dalam waktu yang sedemikian singkat. Artinya gini, Fani, ada hal-hal yang kita tidak perlu cemaskan. Karena ketika kamu mencemaskan, itu yang terjadi. Anak itu meniru kita. Ya. Kalau kita ini orangnya cemasan, anaknya juga cemasan. Kita ini terantuman, anaknya juga terantuman. Kita ini suka ngomel-ngomel, anak itu juga akan suka ngomel-ngomel. Jangan memakai pola dunia untuk kamu masukkan dan untuk kamu cemaskan menjadi kecemasanmu. Orang dunia boleh cemas dengan pola asuh yang aneh-aneh. Dengan, oh anakku begini, kok anak. Orang anak Tuhan, kita punya manner sendiri untuk mendidik anak, betul ya? Kayak tadi yang disampaikan oleh Tria, yang disampaikan oleh Obi. Pokoknya kita pegangan sama Tuhan. Itu anak itu jadi tanggung jawabnya Tuhan. Karena Mazmur 139, sejak dari dalam kandungan, Tuhan yang punya agenda atas anak itu. Berarti kan kita tidak perlu mengkhawatirkannya toh. Nah, waktu kita mengkhawatirkannya, itu yang akan terjadi. Ya. Nah, sekarang gini, bagaimana anak-anak yang generasi strawberry itu kenapa kok cepat lembek ya? Begitu dapat tekanan sedikit itu ya. Ada anaknya dari salah satu anggota kita juga kayak gitu. Mendapat tekanan karena mau ujian tiba-tiba dia sakit. Ya, tiba-tiba dia sakit. Oh, yang mimisem lah, yang panas lah karena apa? Mau ujian praktek, gitu ya. Ini generasi yang memang disebut dengan generasi strawberry yang gampang lembek itu tadi. Bagaimana supaya mereka menjadi generasi yang kuat ya? Ulangan 6 ayat 7 ya. Bagian kita ini memberitahukan, memberikan nasihat itu secara berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Apa yang kita ceritakan? Tentang firman. Bukan tentang yang lain. Bukan tentang kedisiplinan yang harus kalau enggak nilainya bagus dihukum, kalau enggak ranking enggak dikasih makan, bukan gitu. Tapi bagaimana kita memasukkan benih ilahi itu ke dalam anak
every day. Hmm. Nah, kalau kita nggak punya benih firman, ayo, Apa yang dimasukkan? Nggak ada. ini masukkan pola dunia. Hmm. Waktu kita memasukkan pola dunia, anak kita akan menjadi seperti anak dunia. Hmm. Yang mereka mempercayai bahwa generasi sekarang anak-anak kita ini adalah generasi stroberi yang gampang lembek. Karena kita mempercayai pola itu. Karena kita mempercayai kondisi itu. Maka jadilah anak itu seperti itu. Dan sebetulnya kenapa mereka itu gampang lemah, gampang patah? Sebetulnya melihat dari orang tuanya. Melihat dari orang tuanya. Nah, kemudian bagaimana sih sebetulnya ya mendisiplinkan anak, membentuk yang namanya disiplin itu penting loh ya. Jangan sampai yang namanya anak itu tidak tahu jam berapa dia bangun, jam berapa dia sekolah, harus kita omel-omeli, harus kita pukul, enggak. Buat mereka itu mengerti tanggung jawabnya sendiri. Ya, misalnya gini, tapi jangan jangan kita sendiri yang terus ngurusi gitu loh. Misalnya, eh, kalau saya nggak urusi PR-nya, dia nanti tidak mengerjakan PR dan sampai besok sekolah dia tidak mengerjakan PR. Terus mamahnya yang ngerjakan PR. Itu tidak mendidik disiplin. Enggak. Buat saya hanya mengatakan, ini anak-anak yang di bawah kelas 6 SD ya, atau di bawah kelas 4 SD. Itu mereka memang masih membutuhkan yang namanya cetakan. Cetakan itu akan terbentuk ketika kita terus mengulang-ulang-ulang-ulang, mereka akan terbentuk sendiri tentang kedisiplinan. Nah, anak-anak di bawah kelas 3 SD itu, mereka memang harus kita ingatkan, dan kalaupun mereka tidak mengerjakan PR, biarin. Nanti yang kan mereka akan dapat teguran dari orang tuanya. Sebetulnya anak-anak lebih takut pada gurunya daripada orang tuanya, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya kan? Iya. Biarin Iya. aja. Kalau Hmm. kita kita marah-marah, "Oh, kamu gimana sih, Nana?" Loh, kita ini sudah membawa emosi negatif terhadap anak dan sedang menciptakan generasi terantum. Betul Hmm. nggak? Hmm. Tapi kalau kita membiarkannya supaya dia ngerti tanggung jawab, dia akan terbentuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Misalnya, barangnya ketinggalan, ya kan? Nggak usah yang eh, namanya kota Jakarta, macet dan lain-lain dan lain-lain. Udah biarin. Gara-gara dia tidak membawa baju olahraga, ya kan, ketinggalan, kamu mesti bawain pakai Gojek atau kamu harus balik lagi padahal ke Jakarta betapa macetnya. Kita sendiri stres, ya kan? Emosi negatif, setan masuk, ya kan? Sampai di sekolah nanti pulang sekolah kamu ngomel-ngomeli. Makanya bebe. Itu sudah apa ya? Anak itu sudah merasa bersalah sampai rumah masih diomel-omeli lagi. Engkau sendiri sedang menciptakan generasi terantum. Kalau ada bajunya olahraga ketinggalan, biarin. Nanti sampai Hmm. rumah ngomong. Makanya kan mama sudah bilang di malam hari dicek jadwalnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Coba lihat jam sekian mama harus balik lagi. Udah gitu apa macet. Mama belum mengerjakan tugas-tugas di rumah gitu kan ya. Buat mereka mengerti. Tidak perlu engkau mengomel-ngomeli. Karena ketika engkau ngomeli, engkau sedang menciptakan generasi terantum. Generasi terantum, generasi stroberi sebetulnya tercetak dari orang tuanya yang juga stroberi. Hmm. Ayo, ngaku ndak? Ayo, nggak Iya. ngaku? Betul nggak? Betul, betul. Iya sih. Kalian sendiri yang menciptakan generasi stroberi. Kalian memberikan pola asuh, pola panutan, apa ya? Contoh bahwa marah itu, ngomel-ngomel itu, biasa. Maka aku juga boleh tantum, kan gitu, ya kan? Jadi mari kembali kepada orang tuanya dulu, dan itu sudah ada contohnya. Mungkin Suci ada di sini ya. Suci ada nggak ya? Suci ini eh, Jadi,
Silakan. Betul ya, Suci yang saya sampaikan tadi ya. Anakmu itu kan nggak perlu yang kamu omel-omeli ya. Cukup untuk kamu memberi nasihat ya. Mana Suci? Iya, Bu. Jadi dulunya kan, maaf Suci Videonya nggak bisa mana buka videonya? kamera. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Heeh. Maaf. Oke, silahkan. Nggak apa-apa suaranya aja. Iya. Jadi sebelumnya kan memang Suci apa namanya orang bukan Kristen tadinya kan belum bertobat lah ya. Jadi waktu itu stres ngurusin anak itu tuh stres banget karena kita nggak ngerti caranya seperti apa. Tapi saat Suci masuk bertobat dan cara itu nyata enak. Cuman pakai ya bawa aja anak kita kepada Tuhan. Bagaimana eh, anak ini gimana ya saya didik Tuhan, beri saya hikmat Tuhan biar menyenangkan hatimu. Bagaimana saya jadi mamanya Dom, jadi mamanya Ken. Setelah saya terus doa, setelah saya terus firman, saya terus saya ucapkan, saya doa terus. Jadi saya benar-benar kayak nggak stres gitu loh. Benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi si Dom sendiri pun setiap hari kan saya baca Alkitab. Setiap hari gitu. Jadi dia ikutan baca Alkitab. Sampai di titik dia Samuel, saya tanya kan, tentang apa hari ini? Samuel, Mami. Mami, aku mau jadi Samuel. Mau dengar suara Tuhan. Kira-kira aku satu SD bisa suara Tuhan, dengar suara Tuhan nggak ya? Gitu dia sendiri pun sudah bisa begitu. Saya bilang, wow luar biasa. Jadi saya nggak perlu stres sama dua anak ini. Tadinya kalau saya tidak melibatkan Tuhan, kalau saya tidak bertemu Tuhan, saya tuh udah pasti stres. Memang kita kan tadi kita bahas ya, kita apa namanya generasi strawberry bener gitu loh. Saya pasti begitu kalau nggak ketemu Tuhan. Tapi saya cuma bisa bilang, ayo kita pegang Tuhan, sungguh-sungguh baca firman, bawa anak kita ke Tuhan. Pasti kita punya hikmat-hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang saya alami sih. Gitu. Makasih. Ya, itu real ya. Jadi nggak perlu banyak teori. Nggak usah pakai kamu bawa ke psikolog. Ngabisin duit. Ngabisin duit dan itu nggak akan menciptakan apapun. Hanya teori-teori itu. Ya, tapi kalau engkau masukkan benih firman Tuhan itu ke dalam dirinya, ya, engkau sendiri sudah terhubung dengan Tuhan, engkau sendiri hidup di dalam eh, pola kerajaan surga, ya, dia akan mengikuti kok. Karena itu kan sebuah DNA ya, yang masuk di dalam diri kita dan anak-anak itu kan punya DNA, kita juga punya DNA Kristus, itu pasti kan, sudah pasti akan menjadi seperti anak-anak kerajaan, gitu loh. Fani, apakah Oke. bisa menjawab? Ya, oke. Makasih Ibu. Makasih teman-teman semua. Ya, itu kan berarti kan Tuhan bicara apa ke Fani? Fani, Oh. ketika kamu terantum, kamu protesan ngomelan, anakmu juga akan seperti itu. Kan gitu? Iya. Jadi Tuhan ngomong begini, Fani, mari bertobat, hiduplah seperti Kristus, maka anakmu juga akan seperti Kristus. Kan gitu. Simpel lah. Iya, betul, Bu. Fani, tidak ada yang perlu kau khawatirkan karena aku, Yesus itu Immanuel bagimu. Dan juga bagi anak-anakmu. Kan gitu. Hmm. Ya, Iya. yang sudah ngalami itu enak aja. Ya, enak aja, nggak ada stresnya, nggak ada. Ya, oke. Ada Terima lagi? kasih. Iya. Hmm. Eh, eh, Ika sudah gabung apa belum ya? Karena kan ini tadi bukan trio kuek-kuek tapi kuartet kuek-kuek. Ya, tadi Ika baru datang deh. Oh, udah ya? Mana Ika? Nih, halo. Udah datang Halo nih. Ika. Nah, sudahnya. Silakan, silakan. Nah, ini Aceh belum bisa gabung di Zoom. Oh, nggak dipaksa gini nggak gabung. Enggak. Eh, ini gimana? Mulai aja langsung. Langsung silakan. Apa yang kau dapatkan tentang pelajaran ini tadi? Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya Ika. Saya punya anak satu berkebutuhan khusus. Nah,
Sebelumnya saya cerita sedikit, saya itu berseteru sama Tuhan. Menyalahkan kenapa sih anakku dikasih begini, begitu, begini, begitu. Eh, intinya menyalahkan keadaan kenapa mesti aku. Terus sampai satu hari eh, saya itu merasa capek karena bermusuhan dengan Tuhan. Apa sih yang harus saya cari? Kenapa sih saya ada gitu kan? Mungkin sudah waktunya Tuhan akhirnya bisa menyentuh hati saya. Akhirnya saya bisa berserah diri. Ibaratnya saya udah bener-bener, ya udah Tuhan, aku udah nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya aku benar-benar tersungkur. Akhirnya minta tolongnya ya ke Tuhan juga. Tuh. Awal-awal itu saya sempet kepikir gini. Jadi kan saya di dalam tuh kayak gelap. Ini mau kemana sih? Aku tuh arahnya masa depanku seperti apa? Masa depan anakku kayak apa gitu kan? Eh, jadi mungkin itu juga Tuhan yang taruh ya di dalam hati saya. Jadi ada kerinduan gini. Di sini kosong, di sini gelap. Sampai saya bisa mikir gini. eh, Tuhan, apa harus aku dulu ya yang bertobat supaya anakku bisa selamat? Akhirnya dari situ saya dapat dapat seperti hikmat. Oh, oke Tuhan, berarti ini bukan tentang aku. Berarti aku harus menyelamatkan anakku. Dari situ saya mulai berserah benar-benar mau bertobat. Firman yang saya dapat pertama kali saya bertobat itu adalah Yehezkiel 36 ayat 26. Itu setiap hari saya perkatakan karena saya kan keras membatu, benar-benar membatu. Jadi saya butuh pertolongan yang ajaib supaya saya bisa dapat hati yang baru, roh yang taat. Itu saya perkatakan terus karena setiap hari itu pergumulan pergumulan itu nyata. Sampai baru beberapa hari yang lalu saya itu melanggar firman dan itu betapa Tuhan itu menuntut dan mau saya benar-benar taat sehingga dibikin suatu keadaan tiba-tiba anak saya mengalami alergi. Kulitnya tiba-tiba kayak gatel gitu, dia garuk-garuk gitu merah. Saya dapat laporan dari gurunya. Sementara saya udah mau berangkat kerja. Lalu saya gosenin obatnya dan seketika itu eh ketika nunggu gosen itu saya terdiam kan duduk di ruang tamu gitu. Saya sambil meneteskan air mata gitu saya nyanyi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, di situ saya bisa menangkap bahwa oke, aku nggak boleh melanggar firman karena sesuatu bisa terjadi. Mungkin itu sentilan Tuhan, tapi aku juga nggak mau berprasangka buruk sama Tuhan, tapi aku terima. Oke Tuhan, aku terima teguranmu. Saat itu juga sembuh alerginya, padahal obatnya belum sampai. Bosennya udah keburu nganter, tapi gurunya bilang, Mami, ini udah gatel-gatelnya udah hilang. Padahal minumin obat. Nah, udah kan? Di situ aku langsung sadar, oke Tuhan, aku mau serius. Nah, saya mau bilang bahwa dengan adanya anak ini, hubungan saya dengan Tuhan itu bisa semakin dekat, semakin intim. Bahwa aku tuh bukannya aku lagi, aku tuh bawa muatan. Aku membawa satu jiwa yang harus diselamatkan. Makanya ini saya pakai kaos ini nih. Satu jiwa berharga. Dan itu benar. Jadi PR saya yang ada di depan mata ini, bagaimana anak saya jiwanya tuh selamat dengan saya harus menyerahkan jiwa saya dulu untuk bisa Tuhan bentuk. Nah, firman yang benar-benar membuat saya kuat ya. Selain yang Yehezkiel itu saya dikuatkan banget sama Daniel 3 yang dimana dia lagi mau dibakar itu, mau Tuhan tolong kayak nggak tolong, saya tetap Tuhan tetap Tuhan Allahku. Jadi kalau kita mau taat,
Masa sih Tuhan nggak tolong? Tadinya aku nggak taat, Tuhan tetap tolong kok. Gimana kita maksudnya? Dengan aku masih ada di sini pun itu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi eh, di situ aku sadar bahwa oke Tuhan, aku itu memang eh, harus menyelamatkan jiwa ini anak dan jiwaku juga. Aku mau berserah. Pokoknya begitu intinya. Jadi puji Tuhan banget, Tuhan itu nggak pernah salah. Dia memberikan ini anak karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan untuk anak ini dan untuk saya sendiri. Kira-kira begitu pengalaman yang saya dapat, perjalanan saya dengan Tuhan sampai sekarang pun masih berusaha untuk tetap taat. Saya kan suka ngerjain DDKT ya Bu ya. Itu anehnya dan ajaibnya, setiap firman yang saya lagi baca, yang lagi saya susun itu selalu selalu pas. Jadi selalu yang saat itu saya butuhnya apa, firman itu keluar tentang orang fasik. Oh, ternyata saya lagi begini begitu begini begitu. Terus kemarin saya khawatir sama finansial saya. Jadi pengeluaran lagi banyak. Tiba-tiba firman itu kayak jangan khawatir, pokoknya percaya saja. Jadi saya lagi belajar, lagi diajar untuk benar-benar berserah gimana sih dan diuji apakah kamu masih mamon atau enggak. Ini jadi rada melenceng ya, rada melenceng. Intinya benar-benar harus berserah sama Tuhan, gimana kita harus dekat eh, dan taat. Itu aja sih Bu, saya rasa. Iya, ya. Eh, Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu punya planning. Izinkan dia tetap bekerja atas kehidupan kita, tidak perlu kita yang namanya protes dan berontak. Tinggal kita menyelaraskan hati kita, kehendak kita kepada agenda Bapa. Maka dia akan bertanggung jawab 100% atas kehidupan kita. Ya, ya, itu ilmu yang saya dapatkan bertahun-tahun dengan Tuhan. Bahwa ketika saya harus memiliki suami Cahyo Hari Purwanto gitu ya. Kemudian saya harus punya anak-anak ini satu, dua, tiga gitu. Itu tuh sudah di dalam planning Tuhan. Kita tinggal mengerjakan bagian kita saja dan menyelaraskan seluruh kehidupan kita, kehendak kita dengan apa yang Tuhan mau. Ini sepertinya teori ya. Buat orang yang ini penjara pikirannya masih kental dan hatimu masih keras, kamu nggak bisa menerima setiap saat saya bicara seperti ini ya. Yang ada adalah Bu Ana tuh kalau ngomong enak wae gitu kan ya. Ya, menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, nurut sama Tuhan. Nggak semudah itu kali. Tapi memang ya cuman seperti itu kehidupan kita kalau mau masuk ke dalam dunianya Tuhan. Ya, tinggal kita manut saja sama Tuhan dan bertanya Tuhan, kok terjadi seperti ini? Apa yang salah di dalam diri saya? Biasanya seperti itu. Nah, itu waktu kita sudah mulai sadar, kayak itu tadi kan, Ika sadar bahwa ada satu hal yang salah di dalam dirinya sehingga menimbulkan anaknya alergi. Itu betul, itu sangat real. Ketika kita ini sedang mengalami yang namanya keluar dari track, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menegur kita, termasuk anak kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu menghukum kita, tidak. Tuhan itu mendidik kita. Dengan hal-hal yang tidak tidak menyenangkan itu Tuhan sedang mendidik kita. Sekarang gini ya, kita punya anak. Terus anak itu kita biarkan. Kita tidak didik, kita tidak ajari, kita biarkan aja. Anak itu akan menjadi liar, betul nggak? Tapi ketika kita ajari pola-pola yang benar, manner yang benar, tata cara yang benar, sesuai dengan pola kerajaan surga, dia akan ngikuti kok. Nah, waktu mereka menolak untuk tidak mengerjakannya, nanti Tuhan sendiri kok yang berbicara kepada anak itu. Itu Tuhan sendiri nanti yang akan mengajar.
gitu loh. Dalam kedewasaan mereka, dalam pemahaman mereka, mereka akan paham. Oh, gara-gara aku nggak taat sama mamaku, aku mengalami seperti ini. Oh iya, gara-gara aku nggak dengerin nasihat mamaku bahwa segala sesuatu harus disiapkan dulu malam hari supaya nggak ada yang ketinggalan. Nah, sekarang aku ketinggalan ini, aku diseterap nggak boleh ikut olahraga, harus berdiri di lapangan, bla 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 kayak gitu. Ada yang namanya hikmat Tuhan itu ngajari anak. Ya, oke. Nah, ini sudah semuanya ya. Tapi hari ini keren ya. Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, dan wajib kita lakukan dan wajib kita praktekkan bahwa ketika kita sendiri sudah memakai pola kerajaan itu, seluruh keluarga itu ngalami, ya. Nah, saya mau cerita eh, tentang anak-anak ya. Bapak Ibu nanti boleh cek karena anak-anak itu juga Bapak Ibu kenal, ya kan? Di rumah itu saya tidak pernah gitu. Nah. Pada saat tertentu saja ketika itu sudah sangat keterlaluan, saya memberikan pilihan. Misalnya contoh ya, lagi dia mau ujian gitu ya, SMP gitu, dia lagi mau ujian, harusnya les gitu ya. Ternyata dicek di tempat les-lesan, nggak ada gitu kan. Ternyata lagi ibaratnya cinta monyet lah gitu kan ya. Jalan sama temennya gitu, lelakinya gitu. Sampai rumah cuman saya ini cuma sekali dalam seumur hidup, tapi dari situ dia mulai paham gitu ya. Oh, kamu masih SMP kelas 3, perjalananmu masih panjang, silahkan dipilih. Kamu pacaran, kamu tujuannya pacaran itu kan mau menikah ya. Kalau kamu mau menikah hari ini, mari kita nikahkan. Itu kan usia SMP. Sama coba untuk membuka wawasannya ya. Tapi kalau kamu mau sekolah, mari sekolah yang benar. Karena kan kamu sudah mau ujian, ya kan? Oh, itu dalam kondisi yang sangat sudah eh, keterlaluan, artinya bahwa dia mulai berbohong, gitu lah. Berbohong itu buat saya, itu tidak bisa ditoleransi. Karena memang kami mendidik menjadi orang benar. Lawannya orang benar kan orang pendusta, suka bohong. Saya tidak ada toleransi sedikit pun tentang masalah bohong. Karena itu juga saya dan suami itu sepakat. Di dalam keluarga tidak ada yang namanya bohong. Ya. Iya di atas ya dan tidak di atas tidak itu kita karena kita belajar menjadi orang benar. Nah, ketika dia berbohong, ini sudah keterlaluan. Karena kan ngomongnya teles, tapi ternyata kan enggak. Itu kan berarti bohong. Disitulah sudah saya lempar itu tasnya. Mana tas? Saya lempar. Tidak usah sekolah. Kamu mau nikah? Ayo kita menikahkan. Ayo kita nikah. Itu kelas 3 SMP. Karena dia berbohong. Kedua, belum saatnya dia pacaran. Nah, ini kalau anak SMP kelas 3 itu berarti usianya berapa ya itu ya? Karena saya itu dikasih tahu sama Tuhan itu jadi 1 sampai 13 tahun itu adalah usia emas di mana kita ini masih bisa mencetak itu menjadi generasi emas, menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang disiplin tanpa harus kita ngomeli, tapi udah kecentak menjadi generasi yang disiplin tanpa kita harus uh, ngomel-ngomel, ya. Karena itu kan tadi di ulangan ulangan 6 ayat 7 itu kan
haruslah engkau memberitahukan kebenaran itu berulang-ulang setiap hari. Waktu dia duduk, waktu dia tidur, waktu dia sedang berjalan gitu kan ya. Haruslah engkau menceritakan itu berulang-ulang, memberitahukan itu berulang-ulang. Yang saya ulang-ulang adalah apa? Benih kerajaan atau firman. Contoh, tidak boleh bohong. Kan gitu kan? Itu kan manner dari kerajaan surga. Itu yang saya coba untuk masukkan. Gitu. Terus kemudian bagaimana kamu membagi waktu, bagaimana kamu disiplin membagi waktu, bagaimana kamu menghormati orang tua. Bukan kami minta dihormati, tetapi itu adalah bagian firman yang memang harus kamu kerjakan supaya baik keadaanmu. Itu kan firman. Waktu dia memberontak, ya kan? Saya hanya memberikan ayatnya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya baik keadaan. Itu kan ada ayatnya begitu. Nah, kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, keadaanmu menjadi tidak baik. Terus saya kasih contoh yang real. Lihat ini. Ini orang ini memberontak terhadap orang tuanya. Hidupnya lihat gitu loh. Jadi saya kasih kasus-kasus yang sudah kejadian itu untuk menjadi pembelajaran buat dia supaya dia tidak ngalami gitu. Contoh, contoh lagi. Nanti kalau anak-anakmu sudah mulai pacaran ya, ya ini masih kecil-kecil sih. Tapi saya kecil-kecil kan sudah mulai ngomongin pacaran. Betul apa betul? Ya kan, anak sekarang itu nggak tahu tiba-tiba secara dewasa pikirannya tuh dewasa sendiri gitu loh. Saya ngajari siapa ya itu tadi dunia YouTube gitu yang mencekoki mereka dengan kehidupan yang seharusnya belum waktunya. Nah, ketika anak-anakmu mulai pacaran, ketika mereka mulai apa namanya mencari pacar yang tidak seiman gitu kan ya. Saya kasih contoh-contohnya yang sudah terjadi gitu. Lihat ini. Karena mereka tidak taat kepada firman, akibatnya ujungnya begini, begini, begini. Tidak perlu dimarahi. Tapi mari kita ngobrol sebagai sahabat. Kalau sudah mulai pacaran kan udah gede. Jadi kan dia sahabat. Jangan membuat jarak. Gitu ya. Eh, Satu lagi ya yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi itu ada pesan yang serius yang masuk ke dalam WA saya ya bahwa eh, dan memang ini yang sedang terjadi. Setan ini sudah mulai melahap anak-anak bukan saja generasi remaja atau pemuda, tetapi anak-anak SD itu loh, anak-anak SD itu roh-roh jahat itu sudah mulai merusak anak-anak usia SD ya, SD SMP itu. Ada yang kemarin saya cerita ya, SMP ya, perempuan dengan perempuan cium-ciuman di kamar mandi. Waduh, itu serem banget ya. Itu serem banget. Jadi ini adalah memang pekerjaan iblis yang memang hendak merusak apa yang menjadi agenda Bapa bahwa generasi anak-anak kita yang dibilang generasi stroberi, nah saya itu nggak mau ya anak-anakku dibilang generasi stroberi, cucu-cucu saya ya itu istilahnya ya. Enggak. Mereka adalah generasi Yoel, generasi yang perkasa, generasi yang takut akan Tuhan, yang akan mengerjakan agenda Tuhan. Bahwa roh Tuhan ada padanya. Itu tuh saya memperkatakan itu berulang-ulang kepada cucu-cucu saya ya, kepada anak-anakmu. Itu adalah cucu saya. Bahwa mereka adalah generasi Yoel yang akan menggantikan kita semua nantinya loh. Betul nggak? Generasi seperti anaknya Opi, anaknya Tria, ya, anaknya Ika. Itu adalah generasi nanti yang akan menggantikan kita dan hari ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan
untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi dari pihak iblis sedang merusak dan menghancurkan agenda Tuhan itu supaya tidak lahir generasi Yoel. Apa generasi Yoel? Generasi yang takut akan Tuhan, generasi penerobos, generasi yang wah apapun tantangan, wah dia melompati tembok. Yang waktu itu generasi penerobos itu loh, melompati tembok, wah enggak ada. Pokoknya dia tidak terhentikan. Mau masalah seberat apapun bisa karena aku punya Tuhan yang besar. Selalu dia mempunyai uh, 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 pemahaman bahwa dia tidak sendiri, tapi saya berjalan dengan Allahku yang maha besar, yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan Roh Kristus itu diam di dalam saya. Dan saya juga akan menjadi generasi yang memenangkan segala pertandingan. Kan gitu. Kalau orang dunia mengatakan, wah anakmu memang generasi ini, jangan diiyakan. Tapi engkau berkata bahwa tidak dengan anak saya. Sebab anak saya dipenuhi dengan roh Tuhan. Kan gitu. Bapak Ibu semua harus mulai serius dengan Tuhan ya. Pahami betul mengikut Tuhan itu ya seperti yang disampaikan oleh Opi tadi. Tangan kananmu menggandeng Tuhan, tangan kirimu menggandeng anak. Ya, itu benar-benar harus kamu kerjakan. Kalau enggak, anak-anakmu dirusak iblis. Jadi poin yang pertama adalah engkau sendiri harus menggandeng Tuhan. Baru engkau gandeng anakmu itu pasti di dalam gandengan Tuhan. Kalaupun kejadiannya bahwa engkau sudah meninggalkan Tuhan. Mazmur 139 itu yang menjadi patokan bahwa sejak dari dalam kandungan, anak-anak kita ini adalah sudah di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya agenda. Orang tua harus menjadi sepakat dengan Tuhan. Oke Tuhan, aku sepakat. Ini anak mau dijadikan seperti apa sih? Aku hanya orang tua yang mendampingi anak ini untuk mengerjakan agendamu. Gitu ya. Nah, harus yang pertama yang harus dikerjakan adalah potong, tinggalkan teman-temanmu, teman-temannya Bapak Ibu yang duniawi. Bergabunglah Bapak Ibu dengan orang-orang yang memang hidup di dalam kebenaran. Supaya kita gampang ketika memberitahu kepada anak kita. Jangan bergaul dengan yang ini. Yang ini itu rusak banget. Kalau kamu pengen bergaul dengan dia, kamu harus sudah lebih kuat. Yang mana kamu mempengaruhi untuk menjadi baik. Gitu. Lah kalau kita sendiri ini bergaulnya dengan teman-teman yang brengsek, bagaimana kita akan menasihati anak kita yang bergaul dengan teman-temannya yang brengsek kan gitu kan? Ya, dipotong semua pergaulan yang tidak baik supaya kita juga anak-anak kita juga mengikuti pola kita. Ya, jangan diam sebab pekerjaan kuasa kegelapan ini sedang masif. Ya, kita juga punya roh Kristus, roh yang membangkitkan itu diam di dalam kita, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu roh itu diam di dalam kita dan juga ada di dalam anak-anak kita. Miliki pemahaman itu. Saya tutup dengan Yoel 2 ayat 28-29. Itu jadikan ini menjadi doamu bagi anak-anakmu ya. Saya selalu membawa anak-anak saya di dalam doa-doa seperti yang di Yoel 2 ayat 28-29. Nanti boleh cek kepada anak-anakku, anak-anak saya ya. Bagaimana sih suasana di rumah? Apakah bu anak ini sering ngomel-ngomel terhadap anaknya? Apakah ibu itu sering ngomeli kamu atau menghukum kamu atau bagaimana? Ya, boleh dicek. Tapi yang jelas bahwa saya hanya memasukkan benih ilahi yaitu firman Tuhan itu ke dalam pola pikir mereka. Dan doa saya adalah memakai firman Tuhan ya. Yoel 2:28
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku ke atasmu, rohku pada hari-hari itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini, roh jahat sedang merusak generasi anak-anak muda, generasi-generasi anak-anak SD gitu kan ya, SMP. Bahwa di pihak Tuhan, Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya kepada anak-anak kita. Ucapkan saja ayat ini menjadi doa kita buat anak-anak kita. Pasti itu firman itu yang akan terjadi atas anak-anak kita. Karena itulah yang disebut kita sedang sepakat dengan Tuhan untuk Tuhan mengerjakan agendanya atas anak-anak kita. Jadi tanggung jawabnya tidak 100% ke kita, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan. Kita hanya mendeklarasikannya, memasukkan benih firman itu ke dalam anak-anak kita. Doa kita ini hanya seperti yang di firman itu. Kalau ada teman-temanmu yang notabene orang dunia, memasukkan faham-faham yang itu tidak di dalam firman. Ora sah dirungokke, tidak usah didengerin. Nanti menjadi bingung. Dan engkau akan mencampur pola dunia dengan pola kerajaan. Ya, nanti orang tua jadi stres sendiri gitu loh. Ya, terus tentang gini tadi yang disinggung oleh Mbak Opi ya. Wah, aku nggak punya duit untuk ngeles ke matematika. Ini ono, nggak ada duitnya. Waduh, saya dari anak-anak 3 kecil tidak pernah ikut les-les. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya biarkan belajar sendiri. Kalau saya bisa ngajari, saya ajari. Kalau tidak ya, dia akan mencoba belajar sendiri. Saya cuma berdoa, Tuhan berikan kecerdasan atas anak-anakku 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih pandai daripada anak-anak yang lain. Itu menjadi doa saya setiap hari. Maka mereka itu menjadi gampang sekali menerima apa ya, apa yang ditangkap di sekolah. Nggak harus perfect, nilainya 100 nggak harus. Enggak penting itu nilai 100. Yang penting kamu paham dan bisa mengikuti. Sebetulnya sekolah itu sedang mencetak apa sih? Disiplin. Ilmu-ilmunya nanti kalau bekerja dipakai enggak? Enggak kan? Enggak, anakku aja sekolah matematika sekarang masuknya di apa itu? Enggak ada. Ilmunya tuh enggak ada waktu sekolah. Kecuali yang sekolah dokter ya, sekolah dokter itu ilmunya masih dipakai ya. Tapi kalau yang misalnya sekolah ekonomi, sekolah insinyur, ada yang sekolah insinyur nanti kerjanya di bank. Kan enggak match. Jadi jangan jangan stres sakar PDW, kamu stres sendiri karena gara-gara tidak bisa ngeles ke nggak ada uang untuk memasukkan anak-anak ke dalam sekolah favorit. Nggak usah, tenang aja. Anak-anak saya sekolah negeri kok. Bu, nggak takut Bu, di negeri kan mereka campur. Justru itu mereka jadi terang dan garam. Kalau kita dasarnya sudah memberikan apa namanya dasar-dasar firman Tuhan yang kuat. Anak-anak saya memang dari TK sampai dengan SD memang mereka masuk di sekolah Katolik ya. Sekolah Katolik yang dasar-dasarnya tentang kekristenan ya. Tetapi setelah SMP, SMA, kuliah itu mereka saya masukkan di negeri. Karena apa? Saya nggak mau pusing dengan masalah duit. Loh, sekolah itu mahal loh kalau di swasta. Nanti daripada ribut dengan suami gara-gara wah ya kurang ini enggak lah, nggak percaya. Wong saya dulu juga sekolahnya negeri, buktinya juga saya baik-baik saja. Jadi yang jangan jangan khawatir dengan apapun yang itu, cuma pikiranmu saja, tenang saja.
ukur kekuatan kita. Nggak usah melebihi kekuatan kita. Nggak ada duitnya kamu sekolahkan di swasta. Akibatnya setiap bulan kamu numpuk hutang. Betul nggak? Betul nggak? Pendapatanmu sebulan itu hanya cukup untuk kehidupanmu sehari-hari. Ya kan? Terus kamu punya keinginan menyekolahkan di tempat yang wow gitu, yang SPP-nya tuh dahsyat banget gitu ya. Ya itu bikin masalah buat dirimu sendiri. Kalau sesuatu itu ukur, santai saja bahwa mereka adalah anak Tuhan. Tuhan akan beracara atas anak-anak kita. Dan pastikan bahwa roh Tuhan itu ada pada mereka. Eh, Kalau kita sudah mulai melihat anak ini punya gelagat yang tidak baik, segera ditangani, jangan dibiarkan. Dan kita ini punya otoritas untuk menangani anak-anak seperti itu karena kita sendiri sudah terhubung dengan Tuhan, toh? Betul kan? Otoritas dan kuasa itu ada di dalam diri kita. Waktu kita ngomong itu ada powernya. Kalau kita terhubung dengan Tuhan. Kalau seorang tua tidak terhubung dengan Tuhan, mau ngomong sampai berbusa-busa, anak itu tidak akan dengar. Karena tidak ada kuasa dan otoritas. Gitu. Gitu ya. Cukup jelas ya. Mari kita yang punya anak-anak di usia sekolah ya. Jangan biarkan anak-anakmu dipenuhi dengan roh-roh dunia. Tidak dengan cara diomeli, tetapi engkau sendiri menjadi panutan, engkau sendiri tercetak menjadi orang-orang yang memakai pola kerajaan, maka anakmu juga memiliki pola yang sama. Karena mereka memang hanya mencontek dari orang tua. Satu lagi, hindari percekcokan. Cekcok terus antara suami istri menandakan kalian masih anak-anak rohani. Belum akil balik. Yuk, suami istri yang cekcok terus, itu menandakan kalian sama dengan anakmu. Masih kanak-kanak rohani. Belum dewasa rohani. Hindari cekcok karena cekcok membuat anak itu suka depresi. Dan mereka akan mencari hiburan di luar. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Atau mau nambahkan? Ada yang Silakan. tanya, Bu, di Silakan. chat sebentar ya. Saya bacakan dulu, Bu. Dari Bu Eva. Shalom semuanya, apakah yang harus saya lakukan? Anak saya kelas 6 SD, mulai masa pubertas, suka dengan anak sekelasnya yang punya vibes bad boy. Anak ini tiap hari WA anak saya dengan mengajak main games, yang di sekolah juga sering ngobrol. Anak saya berulang kali kena BK dan sempat kena capsek gara-gara kena anak satu ini, dan saya sangat marah karena masalah ini. Kayak merasa anak saya diperhatikan terus, salah sedikit kena BK, kena ancaman skorsing. Akhirnya saya marah sama BK dan Capseknya. Terus saya ini bingung dengan apa yang harus saya lakukan dengan teman anak saya ini. Mau saya blokir, saya juga nggak tega, nggak diblokir percuma di sekolah juga sama aja. Bagaimana, Bu? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita sendiri sebagai orang tua punya yang namanya hubungan pertemanan yang tidak baik dengan sekelilingnya, maka anak kita juga akan sama mencontoh, ya. Tapi kalau kita sendiri, kita ini bergaul dengan orang-orang yang baik, maka anak-anak kita juga akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, bagaimana jika itu terjadi pada anak kita sudah terlanjur bergaul dengan orang yang tidak baik, dengan anak yang tidak baik adalah eh, memberitahu, memberitahu, beritahu aja bahwa ini tidak baik buat pergaulanmu. Karena Alkitab sendiri berkata, Tuhan sendiri berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mama ini menyekolahkan kamu untuk kamu menjadi orang yang baik. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang yang tidak baik, ya, ya
itu merusak, rusak semuanya. Gitu ya. Beritahu aja, Bu, itu pasti bisa kok. Pasti bisa. Karena anak usia 6 kelas 6 SD itu masih bisa untuk diberitahu. Kecuali nanti kalau sudah dia kebentuk setelah usia 13 tahun ya, 14-15 tahun, engkau membiarkannya, nah itu udah susah. Karena udah membuat cetakan. Kalau usia 6, kelas 6 SD masih bisa. Ya, tadi seperti yang saya cerita tadi ya, usia SMP dia mulai pacaran gitu kan, saya dengan keras ngomong apa adanya. Tujuan pacaran itu apa sih? Gitu. Kalau kamu anak usia kelas 6 SD sudah pacaran atau sudah ya saling seneng gitu. Untuk apa? Orang pacaran itu tujuannya untuk menikah kok. Kamu belum waktunya. Gitu ya. Diberi tahu, diberi arahan buat dia mengerti. Yuk, lainnya. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada, saya close ya. Kalau nggak ada, saya close ya. Sudah nggak ada pertanyaan ya, Dewi? Di chat udah tidak ada, Bu. Ya, saya harap semuanya mempersiapkan diri. Ini bukan waktu engkau santai-santai dengan hidupmu. Ada anak-anak kita yang harus kita dampingi untuk mereka menjadi generasi UL. Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih buat Ria, Opi, Ika, Fani yang hari ini dadaan loh. Asli itu dadaan. Itu saya perjalanan dari Jogja menuju ke Semarang ya. Ya, posisinya kan memang saya belum mendapatkan ini apa ya nanti ya mau ngomong apa. Tapi ternyata sudah connect semuanya. Ya, inilah KKS nih jalan dengan Roh Kudus keren banget. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati kami dengan keturunan-keturunan ilahi, Engkau yang sudah mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang akan melakukan agendamu. Hari ini kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan. Kami sapu bersih setiap roh-roh dunia yang mencoba untuk mencengkeram kepala mereka, pikiran mereka. Kami hardik di dalam nama Yesus. Roh pemberontakan, roh-roh jorok porno cabul, roh dusta, roh kemarahan. Kami sapu bersih atas anak-anak kami di dalam nama Yesus. Dan biar roh Tuhan ada pada anak-anak kami. Engkau sendiri yang berfirman Tuhan di Yoel 2 ayat 28-29. Bahwa engkau sedang mencurahkan rohmu ke atas semua manusia. Anak-anak kami dipenuhi dengan rohmu saja. Di dalam nama Yesus. Dan atas KKS. Dan juga nanti yang akan mendengar rekaman. Anak-anak mereka juga dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Dan mereka akan mengerjakan agendamu. Dan kami sedang mempersiapkan generasi emas, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus memerintah di bumi. Kami sedang mempersiapkan itu Tuhan. Kami sepakat dengan agendamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang sudah kami taruh, yaitu anak-anak kami di dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu Bapa di surga. Selama-lamanya anak-anak kami adalah milik kerajaan surga. Selama-lamanya anak-anak kami adalah milik Bapa di surga. Dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus menjadi milik Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang anak-anak yang pandai, cerdas. Dan atas keluarga kami, atas anak-anak kami, tidak ada yang kena virus dalam nama Yesus. Sebab Tuhan membuat tudung atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Tidak ada virus, sakit, penyakit apapun yang sedang disebarkan hari-hari ini,
tidak akan mengenai kami semua, tidak akan mengenai anak-anak kami di dalam nama Yesus. Kami dibedakan, diistimewakan. Seperti kami tinggal di dalam Goshen-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan para orang tua, buatlah mereka tetap terhubung dengan Engkau, beri shalom, beri damai sejahtera, beri hikmat-Mu untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Dan biar Roh Kudus mulai mencengkeram keluarga demi keluarga hari ini. Ya, saya melihat mulai Roh Kudus ya, mulai ambil alih atas keluarga demi keluarga. Dan saya melihat juga ada tudung, ada seperti kayak bola gitu ya, melindungi keluarga kita. Dan apapun yang sedang dunia lepaskan, itu tidak akan menimpa keluarga kita sebab kita sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan, diluputkan dari segala macam goncangan-goncangan yang sedang terjadi atas dunia ini. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kami percaya ada masa depan yang ajaib atas anak-anak kami. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, semuanya akan baik-baik saja ya. Karena anak-anak kita adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ibu Sujawati, engkau sudah sembuh. Amin. Engkau sudah sembuh. Tuhan Amin. memberikan kepadamu organ-organ tubuh yang baru hari ini. Amin. Terima Amin. dengan iman. Karena Amin. engkau harus mengerjakan agenda Bapa. Ada begitu Amin. banyak hal yang harus Amin. kamu kerjakan, yaitu menjadi saksi Ya, bagi amin. banyak orang-orang yang sakit. Amin. Oke? Ini Yesus. Ya. Makasih Bu Ana. Beresi konflikmu ya, dan resi hatimu. Wes toh, Ya. nanti pasti sembuh. Oke, Ya. Tuhan Yesus Bu. memberkati. Selamat istirahat, selamat liburan. Tuhan Jangan Yesus lupa, memberkati Bu walaupun Ana. liburan, Makasih Bu kabelnya harus Ana. tetap nyambung ya, Dom. Aku Dom. 13 hari. Aku 13 hari libur. Nggak sekolah. Iya, Tapi libur. Walaupun libur, tapi kabelnya harus tetap nyolok ya. Kabel apa? Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Nah, ini teman-temannya nih. gimana? Oke, Tuhan berkati. Selamat liburan. Terima kasih. Oke Bu Ana. Terima kasih. Ya, Yang makasih Bu lainnya. Ana.